Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya sambil bekerja sedikit sharing ya teman-teman, bercerita tentang pengalaman karir ya teman. Dan saya sendiri harus memupus sebuah karir saya yang lama saya bangun ya seperti itu. Ya karena semua sebuah resiko ya teman-teman. Jadi sebelumnya ya teman, tapi mohon maaf ya teman, ini saya sambil bekerja ya, membungkus atau masukkan kantong ya, saus buat jualan cakwe ya. Jadi mungkin saya bukannya bersifat apa ya teman-teman, pamer atau sombong, karena saya bukan apa-apa ya teman. Kalau bicara masalah materi juga saya akui teman-teman, mungkin saya jauh ketinggalan daripada teman-teman sebaya saya, seangkatan saya dari Pekon ya, dari desa. Dan mungkin banyak yang tahu ya teman-teman, saya sendiri hidup di Kroi itu, di Pekon ya teman, di kebun lah hidup dari dulu. Itu orang tua memang numpang ya, jadi memang anak-anaknya itu memang harus berkarya dengan sendirinya seperti itu. Jadi kenapa saya membahas harus memupuskan harapan saya, salah satunya ya mungkin ada sebagian kecil teman-teman saya tahu ya perjuangan saya, bahwa saya sendiri untuk di hampir satu dekade, artinya hampir 10 tahun ya teman-teman, saya berjuang di partai politik kan seperti itu. Walaupun kalau dikatakan partai itu memang belum masuk di Senayan ya, tapi untuk tingkat kabupaten kota atau provinsi di beberapa daerah, bahkan di daerah tempat saya berjuang pada saat itu, mungkin sudah sangat diperhitungkan. Nah, jadi sebelum ke arah situ, menghilangkan sebuah karir ya teman-teman, saya bercerita bahwa saya itu pendidikan ya memang ya mungkin teman-teman saya SD dari Balai Kencana, kemudian sempat saya itu sekolah di SMP 2 Negeri Kroi ya, tapi tidak selesai karena memang terbentur ekonomi. Jadi saya harus pindah pada saat itu di SMP Pembangunan Wesuluh ya. Nah, belum sampai artinya belum sampai tanda tangan Etanas ya, atau ujian nasional pada saat itu ya, saya harus ngebon ya teman-teman. Mungkin teman-teman seperjuangan saya di Menai Tengah itu kan, jadi sempat ngebon yang sudah sempat ditanamin kopi kan seperti itu. Nah, dari itu berpikir ya teman, hidup di kebun ternyata saya itu tidak semampu ya, tidak semampu teman-teman yang ekstra, artinya yang tenaganya lebih ya seperti itu. Kemudian saya memberanikan diri untuk keluar dan meninggalkan kebun itu ya. Pada saat itu mencoba keberuntungan di kota ya, dan ternyata memang pendidikan itu menjadi faktor. Namanya dulu masih kecil ya teman-teman, masih usia remaja ya, yang punya tekad kuat tetapi tidak punya pengalaman, tidak punya pendidikan. Nah, sempat bekerja di beberapa pabrik ya, industri seperti itu, bukan pabrik bonafit, bukan ya teman. Akhirnya saya dengar di Balai Kencana itu ada sekolah SMA atau SMU Bina Islami ya pada saat itu. Nah, disitulah saya pertama yang karena saya juga telat kan, dapat informasi telat, akhirnya saya pulang ke Krui. Pada saat itu saya merantau di Bandar Lampung ya, itu kerja di pabrik kerupuk. Akhirnya saya pulang dan sekolah, dan mungkin sampai sekarang masih ya teman-teman yang seangkatan saya masih, bahkan ada angkatan saya itu masih kenal ya dengan saya, masih paham lah kita seperti itu ya. Nah, kemudian belum juga sampai selesai ya teman, namanya kehidupan itu kan ya, kita tidak tahu ya, pro kontra di, karena saya sendiri orangnya yang apa ya, bahasa kita tuh apa ya, metadol atau apa ya teman, kadang tanpa dasar itu sering emosional, artinya mencari sebuah kebenaran karena kita aktif artinya di ya, mungkin kalau tingkat sekolah dulu kan masih di tingkat OSIS ya seperti itu, aktif di tingkat seperti itu, dan tidak sampai selesai, akhirnya ada pro kontra lagi seperti itu, dan memaksakan saya
dengan ketidakmampuan itu harus hengkang dari sekolah tersebut ya seperti itu. Tapi saya sudah berterima kasih sudah pernah dididik di situ ya teman, di SMA Bina Islami, karena banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, terutama saya secara mental, secara apa ya namanya, pergaulan kan, seperti itu, dan teman-teman semua yang mensupport hingga sampai sekarang. Nah disitulah saya berpikir ya teman, saya harus sekolah tinggi kan seperti itu, walaupun keadaan orang tua itu memang sangat tidak mungkin ya untuk menyekolahkan anak-anaknya ya, mungkin bisa nangis kita kalau saya bercerita segitu jauhnya ya. Dan saya hanya nekat mencari saudara-saudara saya seperti itu kan, dan alhamdulillah pada saat itu saya harus keluar, dan di kelas 2 artinya sudah hampir ke kelas 3 ya teman-teman, saya keluar dan saya dapat sekolah ya di satunya di daerah di Yogyakarta ya seperti itu, meneruskan sekolah saya teman-teman. Dan akhirnya mengalami kendala lagi, jujur saya tidak lulus di SMA-nya ya teman-teman. Jadi karena frustasi ya teman, karena memang secara pendidikan harus saya akui ya teman, walaupun saya tidak membanggakan diri, tidak, walaupun di sekolah-sekolah sebelumnya waktu di SMP, mungkin di SD, di SMA, saya tidak jauh-jauh ketinggalan, bahkan mungkin kalau dikatakan ya bukan paling ya, artinya bisalah menguasai di atas teman-teman, artinya pendidikan bisa saya tangkap, dan mungkin kalau peringkat itu mungkin bisa saya raih waktu saya di Kroy. Tetapi ketika saya di Pulau Jawa, saya tidak lulus seperti itu, tidak lulus ujian nasional seperti itu, bayangkan. Nah singkat kata saya mengambil paket C kan seperti itu, dan saya tidak mau lagi untuk meneruskan pendidikan sekolah menengah itu ya. Dan di situ saya mulai berpetualangan, hidup di jalan seperti itu, mempertaruhkan laharnya seperti itu, hanya karena ingin saya itu harus melanjutkan pendidikan. Nah di kota Yogyakarta itulah yang banyak membantu saya, artinya kehidupan saya teman-teman. Situ saya pernah bekerja di kuli bangunan seperti itu, dan akhirnya bisa kuliah teman. Dan saya bertemu dengan teman-teman, mungkin alumni Yogyakarta yang di periode saya dulu masih Lampung Barat ya. Jadi saya juga masih sering kumpul di IKPM, Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Lampung Barat dulu. Jadi mungkin masih ingat ya teman-teman. Kan beberapa teman-teman sekarang ya seperti saudara, seperti perjuangan waktu di IKPM ya. Dan mungkin ini adalah satu histori bagi saya, dan akhirnya dengan berjibaku walaupun dengan ketidakmampuan, saya sambil bukan saja bekerja pada saat itu, saya pernah di riset juga ya teman-teman, pernah di riset. Ini salah satu pengalaman saya yang tak terlupakan adalah di lingkaran survei Indonesia. Nah disitulah saya mulai mengenal, artinya setidaknya ya tahu tentang dunia politik, artinya survei tentang politik ya seperti itu. Nah di situ, nah sehingga dari awal saya dari sekolah pun memang sudah sering di aktivitas organisasi ya. Dan di kampus pun seperti itu ya teman. Saya memegang beberapa peranan penting ya, artinya ini hanya sebagai pengalaman, peranan penting di beberapa ketua semacam ya, mungkin kalau kalau di organisasi masyarakat itu mungkin ya LSM ataupun beberapa lembaga eksekutif ya seperti itu ya, di baik itu di struktural angkatan, kemudian di jurusan baik di fakultas, bahkan menjadi DPM. Nah dari situ saya berjibaku sambil usaha ya, alhamdulillah walaupun tertatih-tatih dan punya usaha juga, akhirnya bisa selesai teman. Nah dari situlah saya tidak tahu jatuh bangunnya kehidupan, naiknya cepat, turunnya juga cepat, dan akhirnya saya dipertemukan dengan salah satu partai politik yang saya datang seperti itu, dan mendapat suatu hal yang menurut saya suatu hal yang yang tidak saya sangka. Saya berada, walaupun partai itu partai baru, tetapi ya menurut saya punya power sebenarnya, kalau tidak keruh di dalamnya sendiri. Saya tidak ingin mengatakan partai apa, dan
kondisinya seperti apa sekarang. Seharusnya saya juga masih berada di situ saat ini. Jadi di situ saya pengangkatan pertama, saya menjadi sekretaris. Artinya kalau di tingkat kabupaten dia menjadi sekretaris DPD ya, seperti itu di partai itu dalam satu periode. Nah disitulah awal mula saya sendiri berjibaku di partai selama satu periode pertama, dan belum lagi selesai terjadi hal yang mungkin teman-teman yang sering di politik sudah sangat paham, kisruh-kisruh di suatu organisasi besar ya, seperti itu di partai politik walaupun di tingkat kabupaten, sehingga menjadikan saya itu habis-habisan. Artinya habis-habisan, saya tidak lagi fokus di usaha, dan usaha pun runtuh karena terlalu terobsesi ambisi ya. Bahkan nama saya ada di daftar anggota legislatif walaupun di tingkat kabupaten. Nah di situ kenapa saya itu akhirnya lari ke Kalimantan, karena pas menjelang di detik-detik itu sudah masuki tahap kampanye ya teman-teman, tahap kampanye, sedangkan saya sedang berada di situ, saya merasa memodali. Artinya karena kalau tidak dipungkiri ya teman, ketika di organisasi politik itu kita kos kita sangat besar, modal kita sangat besar, bukan saja tentang modal untuk kita maju sebagai caleg, tapi kita mengurusi organisasi partai itu sendiri. Jadi ibaratnya kalau partai itu ada kendaraan, mungkin bagi teman-teman senior di sini sudah sangat paham lah di situ. Nah ke Kalimantan dengan tadi sendiri sudah saya ceritakan, tapi itu awalnya ya saya ke Kalimantan, sehingga saya merantau nekat ke Kalimantan, dan sebelumnya yang belum pernah sama sekali Kalimantan, dan akhirnya ikut orang beberapa bulan dan saya tanggalkan partai itu. Tetapi saya masih komunikasi walaupun sudah tidak maksimal karena memang suasana internal sudah tidak memungkinkan, dan saya akhirnya bukan out resminya tidak, tetapi out vakum lah seperti itu. Nah setelah terjadinya itu meledak, hanya pemilihan sudah terjadi, saya sendiri kalah telak ya, akhirnya memang sudah tidak berdaya pada saat itu. Saya akhirnya kembali lagi ke situ, ke wadah itu, walaupun secara kontrol saya masih di Kalimantan seperti itu. Dan di periode berikutnya teman-teman, ini kita di periode kemarin sebelumnya kita memang kalah telak karena memang kesalahan itu ada di internal, saling ego dan saling ambisius, ada rebutan, bahasanya kan seperti itu, itulah di dunia politik. Nah di periode berikutnya ya teman-teman, saya dipercaya didapuk teman-teman ya untuk meneruskan perjuangan itu, dan terpilih, bahkan SK itu masih ada sebenarnya, tapi saya mengundurkan diri jadi menjadi ketua DPD, jadi ketua organisasi politik di tingkat kabupaten ya, seperti itu. Nah disinilah kenapa saya pertaruhkan untuk karir saya hancurkan sendiri, dan setelah saya pikir ternyata orang-orang di sekeliling saya sepertinya memang mencari sebuah, ya saya tidak mengatakan ini negatif, tapi kebanyakan di sini supportnya itu hanya ketika mereka itu membutuhkan seperti itu. Jadi tidak benar-benar murni berjuang bersama-sama dari nol. Nah, itu saya pikir, dan saya tidak pernah menjelekkan teman-teman saya ataupun anggota-anggota saya, bahkan atau tingkatan di bawah-bawah semua, karena semua sudah saya bentuk ya teman, dari tingkat kecamatan sudah pengurusnya sudah saya bentuk seperti itu. Jadi ya sudah, akhirnya ketika di tahun-tahun ini juga saya memutuskan untuk off, walaupun beberapa kali sempat ditolak, tapi dengan keputusan itu akhirnya mungkin desakan dari sana, karena saya memang akhirnya sudah sengaja untuk meninggalkan itu, dan di tahun ini juga saya akhirnya benar-benar meninggalkan itu dan fokus menjadi content creator. Jadi itu salah satunya harapan yang pupus ya teman-teman, artinya karir yang artinya sudah hampir 1 dekade, mungkin dikatakan 5 tahun tambah 3 tahun lebih, mungkin 8 tahun 9 tahun, ya hampir 1 dekade ya teman-teman, harus saya pupus. Itu sekedar pengalaman, nah, mungkin bisa menjadi semangat bagi saya sendiri untuk melanjutkan perjuangan ini ya teman-teman. Jadi saya hanya seorang pedagang kaki lima sebagai ini sambilan sebagai konten kreator ya teman-teman. Jadi
supaya teman-teman semua tahu, dan saya tidak, sekali lagi tidak pamer, hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman bahwa ketika kita tidak mampu pada saat itu, dan buat teman-teman yang di bawah saya saat ini ya, jangan pernah minder. Saya bisa dicek teman-teman ya, bisa dicek, bukan saya sombong. Kami numpang, hidup itu numpang, tanah numpang, bubuk numpang, dan alhamdulillah bisa mencapai pengalaman-pengalaman seperti itu, kan hal yang luar biasa bagi saya. Dan itu saja teman-teman, kita lanjut di sesi berikutnya. Ini adalah pengalaman saya dan harus memupus harapan saya menjadi seorang politikus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.